Semua kumpul di room ini. Nanti pas yang maju saja yang menyalakan kamera. Yang lain tidak menyalakan kamera. Yang maju, yang mentornya sudah siap. Apabila mentornya tidak siap, dilewati dulu temannya. Nanti gantian ya, kalau mentornya sudah siap. Oke, turutan majunya sudah diberi belum? Sudah, Sudah sudah di Bu. dapat urutannya. Sudah di Udah, Bu. Ketua kelompoknya Mas apa? Mas Rajib ya? Nggih, Bu, saya. Eh, saya diberi urutannya Mas. Mungkin ada perubahan. Oh, nggih. Boleh berubah kalau mentornya sudah siap. Jangan lupa adik-adik semuanya sudah jadi kohas ya. Sudah dijadikan kohas semua? Ya oke, nanti rekam record ini. Pak pengujinya belum hadir ya. Waktunya untuk presentasi 3 menit saja, nggak usah banyak-banyak. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Moga Pak. Salam kenal, Bu. Mas Ya. Ratno dari Wali Songo. Oh, nggih. Panjenengan penguji RA ini? Anu, apa ya? Mentor. Mentor ya? Mentor, Oh, Pak. Mentor. mentor Nggih, saya, Pak Bu. Mentor. Ya, Mentornya Mbak Laili. Laili. ya. Oh, nggih. Wah, Mbak nyuwun Leli sewu, yang Pak. Ini pengujinya dereng rawuh, Pak. Oh, Selamat siap. bergabung. Nggih. Siap. Mbak Laili berarti pertama ya? Oke. Betul, Bu. Nggih. Jadi Dengan Bu untuk siapa, Bu? dalam Dengan Ibu siapa? saya Siti Rohana. Oh, Ibu Siti. Siap, Bu. Nggih. Salam kenal. Mas Ratno Nggih. dari Wali. Nggih, dari Wali Songo. Nggih. Fakultas apa, Pak? Saya di ekonomi, Bun. Oh, ekonomi nggih. Ya, sementara ditugasi di SPI. Nggih. Eh, Sebentar kok pengujinya belum hadir. Pengujinya udah hadir ya? Oh, iya iya iya. Mm, oh, oh. Pak Mentornya sudah siap ini. Iya.
Mbak Leli di kantor apa di sana, Mbak? Saya di kantor, Pak, di SPI. Oh, di kantor. Betul, Pak. Selamat, selamat. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau rapat sama Pak Rektor. Ini Ah, oke. ini relax dulu sama teman-teman di luar. Baik, Pak. Di Febi ya, Pak? Hah? Ini nih. Nih. Ah, Mas, pesisir. Siapa, siapa? Mm. Panas ya? Hei, duduk dulu, ngopi dulu. Hah? Ambil apa? Nah? Hah? Oh. Kita mau loh Pak diajak ngopi juga. Sini, Bun. Mau rapat, Bun. Ya gitu ya. Ini saya Oke, kok lama sedang sekali ini ya? rapat. Pengujinya kok belum hadir? Saya izin keluar ini karena ada Mbak Leli mau ujian. Oke, Nggak apa-apa ya, Bun. Saya di luar ya, Bun. oke. Nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Oke. Kalau di ruang rapat nggak bisa ngomong-ngomong. Oke. Boleh, Bapak sambil ngopi juga boleh. Iya, Bun nih, Bun. Monggo, Bun, ngopi, Oke, Bun. monggo. Kita sudah sarapan. Nggih. Sarapannya bawa bekal sendiri. Oh ya. Kalau besok jadi penguji LA, moderator LA dapat jatah makan. Oh Kalau ya. RA ini belum. Oh, belum ya. Oke. Jadi kalau pagi mau berangkat bawa bekal untuk Siap, dua siap. kali, pagi dan siang. Assalamualaikum Pak Rizky. Oke, Waalaikumsalam. Oke. Sugeng rawuh. Oke, Oke. Bisa kita mulai nggih Pak nggih? oke, mungkin kalau nyuwun boten usah lami-lami, karena Nggih, rencana badhe kepanggih teng kali ijen kula. nggih. Oke, monggo. Nggih leres. Kula nggih remen kok nek cepet-cepet Pak. Monggo, Bu. Nggih Pak Mentor nggih nganu Siap, siap. maunya cepet-cepet juga. Nggih Pak nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali seminar pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Untuk adik-adik yang masih nunggu, silahkan mikrofon dan video di mute dulu. Oke. Ini yang sudah siap Mbak Laili, ya. Baik. Betul, Bu. Untuk Mbak Laili Nur Asifa, ya, yang sudah siap. Baik. Yang kami hormati Bapak Dr. Rizky Riyadu Taufik dari Kabak BMB PSDM, Badan Moderasi Beragama, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Betul nggih, Pak Dr. Rizky. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Ratno Agrianto, MSI dari UIN Wali Songo, serta
Mbak Laili Nur Asifa ya selaku peserta Latsar yang siap untuk presentasi pagi hari ini. Eh, Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk ketentuannya, Mbak Laili presentasi kurang lebih 3 menit, maksimal 3 menit, lebih cepat lebih baik, kata Pak Penguji dan Pak Baik, Ibu. Minton. Kemudian nanti Bapak Mentor memberikan dukungan maksimal 3 menit dan selanjutnya kami persilakan nanti Bapak Dr. Rizky Riazu Taufik selaku penguji untuk memberikan ulasan. Silakan Mbak Laili dimulai. Baik, Ibu. Terima Jangan kasih, lupa Bu. rekod. Baik, Bu. Saya Ya, izin share screen ya, Bu. oke. Ya, apakah sudah terlihat nih, Bu? Sudah. Oke, langsung. Oke, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Bapak warahmatullahi Ibu yang saya hormati. Pada pagi hari ini, saya Laili Nur Ashifa dengan formasi jabatan CPNS Auditor Ahli Pertama di Satuan Kerja UIN Wali Songo Semarang. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan hasil seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Audit melalui Penyusunan PKA atau Program Kerja Audit dan Audit Charter untuk meningkatkan pengawasan internal di SPI UIN Wali Songo Semarang. Nah, UIN Wali Songo ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Di sini, unit yang melakukan hal tersebut yaitu SPI atau Satuan Pengawas Internal. Untuk identifikasi isu, yaitu 5 isu yang saya temukan adalah yang pertama, belum optimalnya pengelolaan barang persediaan terkait sistem digitalisasi di Siman UIN Wali Songo. Kemudian yang kedua, belum adanya pedoman program review proposal pada Sirepro yang dihubungkan dengan SBN dan panduan pengelolaan anggaran. Kemudian yang ketiga, belum adanya PKA dan audit charter pada pelaksanaan audit di UIN Wali Songo, dan belum terintegrasinya sistem pengelolaan pembayaran di Badan Pengembangan Usaha, serta belum optimalnya pengelolaan pengendalian gratifikasi melalui sosial media di UIN Wali Songo. Nah, hal itu kita analisis melalui teknik APKL yang berdasarkan fakta aktual, problematik, kehalayakan, dan juga layak untuk diangkat isunya. Kemudian hal itu diperingkatkan 1 hingga 5 dengan kriteria skor APKL tersebut, dan didapatkan 3 ranking dari tadi APKL, kemudian kita analisis melalui teknik USG atau urgency, seriousness, dan juga growth. Nah, dalam hal ini terdapat yang ranking pertama yaitu dengan isu belum adanya PKA atau program kerja audit dan audit charter pada pelaksanaan audit di UIN Wali Songo. Hal ini dianalisis kembali pada diagram Fishbone dengan kategori 4M yaitu manpower, material, method, dan juga milieu dengan penyebab-penyebab di antara lain yaitu SDM auditor terbatas, minimnya pelatihan, kurangnya referensi, keterbatasan sistem yang mendukung penyusunan PKA dan audit charter, kemudian tekanan waktu administratif, dan juga tidak adanya proses terkait tahapan penyusunan tersebut. Kemudian pada isu belum adanya PKA atau audit charter, PKA dan juga audit charter pada pelaksanaan audit internal SPI UIN Wali Songo ini berdasarkan fakta bahwa tidak ada PKA dan juga belum adanya audit charter sehingga pelaksanaan audit internal ini belum optimal yang membuat dan berdampak pada kualitas laporan audit yang belum optimal atau menurun dan juga bertentangan dengan manajemen ASN pada peran dan juga kedudukannya. Untuk gagasan pemecahan isu yang dirancang adalah kegiatan yang pertama adalah menyusun rencana aktualisasi dan mengonsultasikan kepada mentor. Kedua, merancang form program kerja audit pada bidang audit pendapatan, kearsipan, kinerja, dan juga aset BUMN. Selanjutnya yaitu merancang draft audit, kemudian melakukan FDG, dan melakukan uji coba penerapan PKA, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Nah, untuk tahapan yang pertama adalah
konsultasi dengan mentor, melakukan diskusi dengan teman sejawat, menyusun rencana rancangan yang mendapatkan hasil atau output berupa resume mentor, resume diskusi, draft rencana aktualisasi, dan draft instrumen awal. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua yaitu ada konsultasi dengan mentor kembali, kemudian memetakan uraian PKA, merumuskan form PKA yang menghasilkan output yaitu draft uraian PKA. Hal ini bermakna pada penilaian berakhlak yaitu pada nilai harmonis, kolaboratif, loyal, akuntabel, berorientasi pelayanan, dan juga akuntabel pada bidang alat pengukur pelayanan. Kemudian tahapan ketiga, memetakan uraian audit charter, merumuskan draft audit charter, dan menyempurnakannya. Selanjutnya adalah membuat bahan untuk FDG dan juga mempresentasikan serta sosialisasi kepada tim SPI berupa auditor-auditor di SPI, dan dalam FDG tersebut memaparkan PKA dan audit charter yang telah dibuat. Selanjutnya, menyiapkan instrumen uji coba penerapan PKA dan audit charter dan mengimplementasikan PKA tersebut dan audit charter dalam skala terbatas untuk menguji keefektifan. Kemudian dilakukan monitoring dan juga evaluasi hasil aktualisasi yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya adalah berikut matriks habituasi. Dan berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi yang dimulai setelah adanya seminar aktualisasi ini pada Minggu kedua Oktober, yaitu dari tanggal 9 hingga tanggal 21 November untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk potensi kendala yaitu kemungkinan akan ada jadwal mentor yang padat, perbedaan prosedur dari referensi, kemudian kendala teknis pada sistemnya, dan juga data perbandingan yang kurang lengkap. Hal ini kita antisipasi dengan koordinasi yang baik terhadap jadwal mentor, mempelajari modul dari instansi pusat, yaitu BPKP atau internal auditor di Indonesia itu yang lebih awal untuk meningkatkan pemahaman dan berkonsultasi dengan teman-teman sejawat, dan untuk melakukan uji coba teknis sebelum pelaksanaan itu menentukan waktu yang tepat. Cukup, Mbak. Iya, Mbak Laili. terima Ya, kasih. cukup pas ya. Oke. Silakan Bapak Dr. Ratno Agdianto untuk memberikan dukungan dan penguatan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Rohana, Bapak Rifki nggih. Bapak Rizky, Rizky nggih, selaku penguji ya. Ya. Nggih. Mbak Laili, yang pertama kami ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini. Yang kedua, kami selaku mentor menyatakan yang pertama, insya Allah support full Bu untuk kegiatan ya dari Mbak Laili di SPI Wali Songo Semarang. Saya selaku kepala insya Allah akan memfasilitasi segala kebutuhan baik informasi, tempat maupun peralatan. Programnya dari Mbak Laili luar biasa karena saya sudah setahun di SPI dan insya Allah sebentar lagi selesai Bu, tapi kami ingin meninggalkan jejak yang baik. Kita bekerja berdasarkan pedoman dan program serta SOP. Jadi siapapun nanti yang duduk di SPI maka layanan akan terstandar karena sudah punya pedoman, prosedur audit dan SOP. Itu aja Bu, sementara pokoknya full support habis. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ratno Agdianto telah memberikan dukungan dan penguatan serta biayanya nggak usah tanggung-tanggung Mbak, minta saja Mbak Laili. Siap. Oke pokoknya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Rizky Riyadu Taufik untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Matur nuwun Bu Rohana, Pak Ratno sama Mbak Laili ya. Mbak Laili itu nanti bentuknya aplikasi ya? Ini bentuknya kalau untuk PKA tersebut adalah form Pak, formulir program kerja audit. Kemudian untuk audit charternya adalah piagam audit Pak. Jadi nanti. Jadi form itu nanti isinya apa? Saya pengen punya bayangan dulu. Ya, Pak. Isi formnya ada uraian langkah-langkah audit. Jadi kan kita
biasanya KOP gitu Pak, KOP dulu, terus kemudian ada keterangan satuan kerja, kemudian disusun oleh auditor siapa saja, kemudian ada tabel, tabel itu berisikan yang pertama adalah uraian langkah-langkah audit yang dilakukan, kemudian selanjutnya adalah anggaran waktu, maksudnya adalah melakukan langkah tersebut menghabiskan waktu berapa lama, Berarti kemudian untuk auditor ya? realisasinya. Iya betul Pak, khusus untuk auditor. Mbak Lely, saya beberapa kali juga ngobrol dengan tim auditor ya. Sebetulnya kan sudah ada standar baku berkaitan dengan tugas-tugas auditor. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada dua mindset atau pegangan yang dijadikan auditor itu. Pertama itu adalah pure mengawasi dan mencari kesalahan, suudzon dulu ya. Dan kemudian yang kedua itu menjadi partner untuk pengawasan penggunaan anggaran. Nah, harapan saya itu dengan adanya tim SPI di kampus dan ada auditor di dalamnya itu adalah auditor mampu mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Kalau tadi yang akan Mbak Laili lakukan hanyalah bagaimana auditor bekerja, ya. Kemudian ada semacam piagam untuk auditor kalau kerjanya baik. Seperti itu. Oh, betul Bapak, untuk program kerja audit memang dikhususkan untuk auditor dalam melaksanakan audit, namun hal itu juga bertujuan untuk pelaksanaannya supaya optimal dan mendukung tujuan-tujuan dari universitas tersebut. Gitu. Ya. Kemudian untuk audit charter atau piagam audit ini isinya bukan untuk reward auditor, namun audit charter ini adalah bertujuan untuk sebagai mandat Untuk itu seperti unitnya. SK begitu Pak. Jadi isinya adalah piagam audit ini isinya adalah rangkaian tugas-tugas auditor, kemudian kode etik auditor, begitu Pak. Oh, Tugas wewenang itu mah nggak auditor perlu gitu. dibuat juga kayaknya sudah ada Pak Ratno itu. Merujuk Nah, ke izin atau apa bisa dapat itu. di UIN Songo belum ada Pak. Kita hanya Berarti untuk adanya, internal. Kan iya tetap betul Pak. merujuknya induknya kan ke Inspektorat Jenderal itu. Iya betul, iya Pak. Dan sudah ada kan ya di Inspektorat Jenderal untuk TUSI, untuk kode etik dan sebagainya. Tapi ya kalau kata Pak Ratnonya legasinya seperti itu ya wis, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau harapan saya tuh auditor kampus minimalnya mampu membangun sistem iklim penggunaan anggaran yang sesuai dengan aturan dan itu harus sesuai dengan kontrol dari tim SPI gitu. Misalnya standarisasi pembuatan laporan keuangan, standarisasi pelaporan dan sebagainya. Yang itu untuk mengantisipasi pada saat ada audit beneran ke situ, laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan standar. Jadi tidak bakalan ribut berdebat lagi nanti teman-teman tim keuangan kampusnya. Tapi inilah nggak no problem bagi saya. Kalau bagi Mbak Lely itu bisa suatu hal yang baru dan bagi Pak Ratnonya ini ada legasi yang baru, monggo dilanjutkan Mbak Lely. Baik Bapak, siap Pak. Cukup saya pikir. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau terlalu dalam membahayakan saya. Gitu ya. Nanti Terima kasih atas masukan-masukannya Mbak Lely. Baik Ibu. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Dr. Ratno. Selamat ya Mbak Lely untuk melanjutkan lagi sampai dengan aktualisasi. Baik, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Dr. Ratno saged
Anu Ya, lajengaken makasih, ngopinipun. makasih Nggih, Bunda. nggih, nggih, Ya, matur suwun Pak nggih, Rifki semuanya. Nggih. nggih. Matur nuwun. Untuk selanjutnya silakan siap-siap Mbak Nafila Turrosidah.